Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Sehat. Hadirin sekalian, bicara tentang membangun sumber daya manusia, sejatinya ada berbicara tentang bagaimana membangun generasi. Generasi yang ingin kita ciptakan ke depan adalah generasi yang memiliki kualitas. Kualitas itu diantaranya memiliki potensi, memiliki sumber daya, bahkan memiliki prestasi-prestasi. Generasi inilah yang kemudian bisa membanggakan kita sebagai orang tua, sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian dari institusi-institusi, untuk kita merasa bangga jika generasi muda yang ada di seputar kita ini adalah generasi yang berkualitas, memiliki prestasi, dan bahkan juga memiliki talenta. Malam ini saya sengaja mewawancara dua Sri Kandi Sumbawa Barat yang merupakan putri dari Bapak Sahlan dan Ibu Wiwi Priyanti. Kedua-duanya ini adalah anak dari orang tuanya yang memiliki juga potensi dan bakat yang luar biasa. Salah satu dari mereka kita sapa ya, adalah Lydia Wilandari. Ya. Apa kabar Lydia? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Lydia adalah anak pertama dari Pak Sahlan. Dan di sampingnya ada adiknya namanya Lisda Wilansa. Ya. Apa kabar Lisda? Baik. Baik. Senyumnya alhamdulillah ya. Senyumnya khas dia. Lembut keibuan. Dua putri ini adalah putri Sumbawa Barat yang sudah terbukti dalam beberapa ajang kompetisi, bahkan kontestasi, telah meraih banyak prestasi. Di antaranya adalah ada yang berpotensi di bidang seni, tapi sekaligus juga memiliki bakat di bidang bela diri. Nah, itulah yang dimiliki oleh Lydia. Kemudian ada yang memiliki potensi di bidang akademik, tapi sekaligus juga memiliki bakat di bidang seni. Ini dimiliki oleh Ananda Lisda Wilansa. Kedua-duanya ini adalah generasi yang membuat kita bangga, senang gitu kan. Dan mudah-mudahan ada di antara teman-teman mereka juga memiliki potensi dan talenta yang relatif sama untuk kemudian kita kembangkan. Ananda, Lydia, sekarang ini apa aktivitasnya? Sekarang cuma menari, nyanyi, sama ngajar. Ngajar di mana? Ngajar di PAUD HI Pariri. Guru TK. Iya, guru TK. Guru TK PAUD PAUD HI HI Pariri. Pariri gitu ya. Ya. Berarti pendidikannya kemarin apa? Sarjana seni. Sarjana seni? Seni apa? Seni tari. Seni tari? Iya. Sarjana seni tari. Iya. Tapi saya lihat di catatan prestasinya ini lebih banyak ke bela diri. Benar sekali. Coba cerita dulu. Sejak kapan Lydia ini mengenal bela diri? Jadi dulu sebelum SD sudah pernah bela diri, ingkai. Jadi dari sabuk putih ke sabuk coklat. Sampai sabuk coklat. Sampai sabuk coklat. Oke, terus? Terus berhenti di ingkai, lanjut ke pencak silat dari kelas 4 SD. Pencak silat. Iya. Apa nama perguruannya itu? Tapak Suci. Iya, tapak suci. Tapak Suci. Oke, terus? Jadi dulu kelas 4 SD itu masih coba-coba bela diri seni, tunggal, baku, putri. Jadi itu. Terus setelah menggeluti dunia seni bela diri, akhirnya SD itu dapat medali Ikut perunggu. kompetisi? Iya, ikut kompetisi terus dapat medali perunggu. Juara 3. Di? Pertama kali di Mataram. Di Mataram ya? Iya. Oh, Porprov itu? Itu O2SN. O2SN? Iya. Oke. Tahun berapa, masih ingat? Waktu SD ya? Iya, waktu Lebih kurang, pokoknya waktu SD. Iya, pokoknya. Nah, kemudian setelah ikut itu, ikut event apa lagi? Terus selanjutnya itu event Porprov.
Pekan Olahraga Pekan Provinsi. Olahraga Provinsi. Silat juga. Silat juga. Silat juga. Di tahun 2014 saat itu. Tahun 2014. Kalau Dapat Porprov itu dapat medali emas kemarin. dapat medali emas. Iya, pertama kali dapat medali emas. Wah, hebat ya. Iya. Berapa lawannya waktu itu? Berapa kali fight? Itu seni tunggal baku putri, jadi main gerakan. Jadi ada 3 tahap, tangan kosong, pedang, dan tongkat. Jadi kita main jurus. Dan Main itu, jurus ya. Iya, dan itu 3 tahap itu harus 3 menit, 3:00. Jadi kalau 3:00. lebih dari itu, lebih 5 gitu atau kurang 5, dis. Dianggap dis ya. Iya. Oke. Tapi pernah enggak lomba bela diri yang langsung fight? Itu sebenarnya kemarin pengen, tapi mama sendiri nggak Belum. izinin. Oke. Pada event Porprov saat itu. Terus event apa lagi yang pernah diikuti? Ke Jurda. Ke Di Jurda. Dompu. Di Dompu. Juara 1 juga. Juara 1. Silat lagi? Iya, silat juga. Silat lagi. Terus di pas kuliah juga kemarin pernah juara 1 di Waktu kuliah seni tari itu? Iya, benar. Kuliah seni tari, jadi saya ikut di sana lewat kampus, dapat juara 1 di UGM Jogja. Oh, lomba silat tingkat Iya, nasional berarti iya, kan? tingkat nasional. Tingkat nasional itu. Iya, benar. Dan katanya ada event yang tingkat Asia Eropa. Itu di Bandung kemarin. Di Bandung. Iya. Silat lagi. Silat juga. Silat juga. Iya. Jadi Dapat banyak di silat. dapat medali apa saat itu? Itu perak. Dapat kemarin. medali perak ya. Iya. Nah, selama belajar silat belum pernah berkelahi? Nggak berani, takut. Enggak ya. Artinya potensi silat dipelajari untuk bela diri ya, dan Iya. untuk prestasi ya, Iya. bukan untuk nantang-nantangin. oh bukan untuk itu ya. Oke. Nah, selain di silat, olahraga seni bela diri, kan ada juga pintar nyanyi. Saya baca di beberapa catatan ini kan pernah menjadi juara menyanyi solo Benar. di Grand Voice, kemudian di ajang mencari bakat dan beberapa event lainnya. Iya. Sejak kapan tahu diri bisa nyanyi? Sebenarnya bukan sejak kapan sih. Jadi ini tuh turun temurun dari orang tua sendiri. Dari orang Jadi tua? bapak sama mama itu Memang memang penyanyi Yang juga. penyanyi. Iya, memang pintar nyanyi juga. Jadi nggak salah anak-anaknya Iya, pintar iya, nyanyi. iya, iya. Saya sering pergoki bapak itu menyanyi tapi sambil bersiul gitu. Sweet. Kadang Dan malu-malu kalau ada Oh. yang pengen bapak suruh bapak nyanyi, kadang suruh anak saya saja yang nyanyi gitu. Berarti proses pembelajaran mulai dari situ ya. Iya. Menurunkan bakat sebagian dari proses-proses sebagian seperti itu. Nah, kemudian dalam bernyanyi apa yang pernah diikuti? Nari juga Enggak, maksud saya adalah kompetisi yang pernah Oh, diikuti kompetisi. di menari? di menari. Ya Pak, sorry, di Menyanyi. bernyanyi. Oke. Kalau nyanyi kemarin itu lomba di apa? Grand Voice juara 2 Juara kemarin. 2. Terus pas SD juga kemarin tuh piala pertama nyanyi acara ajang pencarian bakat. Bernyanyi Itu- lagi. Iya, menyanyi juga. Pernah mencoba menari waktu sebelum kuliah di jurusan tari? Pernah kemarin Pernah itu tuh. sempat dari modern dance. Dan semua. Tapi sebenarnya nggak diizinin pertamanya. Oh, gitu. Nah, terus lama kelamaan ternyata bapak lihat bakat dari anak-anaknya, jadi setelah itu diizinkan. Diizinkan. Akhirnya ikutlah event-event Iya, menari. saya ikut. Sehingga kemudian setelah tamat SMA baru kemudian sekolah, kuliah jurusan menari. Kuliah itu pun kemarin nggak diizinin, diambil kuliah seni tari. Mau jadi apa katanya gitu. Mau jadi apa katanya. Iya, ya namanya orang tua. Iya. Tapi kemudian setelah Jodohnya di situ juga, di Jodohnya seni di tari. sana, Iya, gitu ya. di Solo. Solo. Berapa tahun menamatkan S1? Alhamdulillah kemarin tamat 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 4 bulan. bulan. Waktu yang relatif Iya. singkat gitu untuk S1 loh. S1. Dan itu prestasi yang bagus, contoh yang baik. Kemudian apa korelasinya ini? Seni bela diri dengan menari? Ada enggak? Itu Nah, sebenarnya yang ditemukan. satu kesatuan. Satu ya. Iya, jadi di dalam seni bela diri itu juga ya seni. Jadi gerakan-gerakannya juga seperti menari. Tapi gerakan seni bela diri itu lebih tegas. Nggak Iya, kayak iya. nari kan agak melambai-lambai Betul. gitu. Oke, di bidang seni tarik suara,
saya pernah nonton YouTube loh. Nah, belakangan ini kan ada lagu Harus Bahagia gitu kan. Benar. Dan YouTube-nya itu diproduksi pada channel YouTube Vektorika ya. Vektorika TV. Itu asik, itu dibawakan dengan gaya kekinian milenial. Kebetulan ada background tarian juga itu ya. Iya, benar. Nah, bagaimana proses ikut dalam proyek pembuatan video klip kayak begitu? Kemarin dimintain sama Mas Adi Vektorika. Oh, Katanya begitu. kan sering bantuin di channel-channelnya Mas Adi Vektorika, tapi nari saja. Ternyata Mas Adi Vektorika tahu saya bisa nyanyi. Jadi gimana kalau kamu nyanyi sambil nari aja gitu? Iya, Silakan iya, pilih iya. lagu gitu. Terus dibantu sama tim RAD Community. Dari community. Iya. Oh, yang Rian ya? Iya, Kak Iya. Aryan sama Kak Aryan. Asik gitu nih kalian kalau mau nonton Lydia bernyanyi lagu Harus Bahagia, bisa lihat di channelnya Vektorika TV. Vektorika TV. Di situ asik itu, tata artistiknya bagus, tata geraknya juga asik lah, pokoknya milenial banget. Kemudian saya juga melihat bahwa ada nyanyi berdua sama Ade. Iya, benar, cover berdua. Ade Lisda gitu ya. Ya. Tapi sebelum itu saya sudah kenal Lisda itu. Oh, sebelum Iya, sebelum masuk TV, gitu kan. Saya udah kenal Lisda ini, dia punya potensi talenta juga di bidang tarik suara. Karena dia menjadi salah satu istilahnya itu duta Laski, lembaga seni Kesida, yang ikut menjuarai event di tingkat provinsi yang pernah kita lakukan di sini, dan ikut juga di event di beberapa event luar daerah gitu ya. Apa yang judul lagunya kemarin waktu nyanyi sama kakak itu? Terbaik bagimu. Terbaik bagimu. Ciptaan siapa lagu itu? Ciptaan itu menceritakan tentang ayah. Ayah. Ciptaannya siapa ya? Lupa. Siapa sih kan? Lupa. Nah, sebelumnya siapa yang bawakan lagu itu? Di cover sama Ariel. Coveran siapa ya kemarin? Bawakan apa? Cuma kemarin itu Bang Johan minta gimana kalau Oh, siapa pakai lagu yang sutradarai? Johan. Bang Johan. Oh, Bang Mas Johan Johan yang minta, gitu ya, iya, Johan. minta gimana kalau bawain lagu ini. Terus pernah dengar tapi gak pernah ngerti itu. Dan dibawakan duet sama adik. Iya. Masih ingat refnya? Iya. Coba. Ayah, dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kau tuh buktikan ku mampu penuhi maumu. Wah, hebat, luar biasa. Selain itu, selain duet ini, ada duet lain enggak? Baru satu. Baru satu? Iya, baru satu Baru aja. satu. Tapi di panggung pernah enggak? Misalnya ada acara apa gitu? Pernah bawain Kalau- lagu itu juga. Pernah ya? Kemarin, ya. Di acara apa itu? Nikahan. Nikahan, kawinan ya? Kawinan, iya. Acara kenangan. Oke, Lisda. Sejak kapan Lisda bernyanyi? Sejak TK. Sejak TK? Ya. Lagu Potong Bebek, lagu Balonku Ada 5 itu? Enggak. Lagu apa aja? Pernah ikut event enggak waktu TK? Lomba Pernah. bernyanyi apa itu? Pernah sih ngikut kakak lomba. Oh. Terus nangis-nangis kepengen ikut lomba itu. Coba-coba sekali dan alhamdulillah juara. Juara? Lagu apa dibawakan saat itu? Lupa. Lupa. Oke. Selain waktu TK, setelah kan nyicip dulu waktu TK, nyicip Ya. ikut lomba nyanyi. Akhirnya merasa asik lah gitu kan? Ya. Ngikut, kalau ada event ikut lagi. Ya, Nah, ikut. apa event yang pernah diikuti? Kalau itu seni tari Seni tari? di kelas 2. Mm-mm. Waktu itu kita menang juara 1 tingkat kabupaten Mm-mm. ke tingkat provinsi. Mm. Terus nyampe sana lombanya dapat juara 2. Juara 2. Ya. Apa nama event itu? FLS 2N. Oh, FLS 2N gitu ya. FLS 2N. Festival Pelajar itu ya. Iya. Kemudian setelah itu apa lagi yang ikut? Ngikut VLS 2N yang vokal solo. Vokal solo juga. Ya, Sampai ke tingkat provinsi. Provinsi. Tapi pertama
ngikut itu Oh, sempat juara 2 dulu kabupaten. di kabupaten. Ya, Kemudian buat pengalaman. Terus lanjut lagi kelas 5 kalau nggak salah. ah, Ikut itu lagi juara 1 Juara tingkat kabupaten. kabupaten. Ke Baru provinsi. ikut ke provinsi. Ya. Nah, setelah ikut di provinsi juara berapa? Nggak juara. Nggak masuk ya, nggak Ya, nggak masuk ke masuk. dalam itu. Oke, selain itu kemarin kan ikut Laski ya, Ya, ikut Laski. ikut Laski. Nah, gimana ceritanya kok bisa tertarik dengan lagu kasidah? Karena suka aja sama lagu kasidah. Suka aja ya, Ya, karena agama gitu. karena mengandung spiritual Ya, gitu kan. spiritual. Kebetulan bapak sama mama kan pintar ngaji juga kan? Ya. Pernah ikut MTQ juga. Oh, pernah ikut MTQ. Ya. Sempat dapat juara? Belum, karena baru pengalaman, baru tahun sekarang. Betul sekarang. Tapi nanti ikut lagi ya. Ya. Oke. Lisda ini dia juga memiliki banyak prestasi. Jadi tidak hanya bernyanyi, tidak hanya menari, tapi bisa bersakecok. Nah, sakeco itu adalah seni lisan. Seni lisan dalam bertutur yang kemudian diiringi oleh rebana. Itu seni tradisi Samawa. Coba ceritakan, Lisda, bagaimana pertama mengenal sakeco itu? Pertama tuh guru ngepanggil, Hmm. nyuruh sakeco karena ada lomba festival. Hmm. Jadi ngikutnya tuh sama Kak Vira. Oh, Kak Vira, oke. Ya, besoknya disuruh latihan ke rumahnya Kak Vira Heeh. buat ngikut lomba festival Taliwang. Taliwang, oh. Jadi ngafalnya itu 6 lembar. Kan panjang ceritanya itu ya. Ya, 6 lembar yang diketik. ya, sampai nginap di sana. Sampai Ya, nginap. Dan menghafal 6 lembar itu. alhamdulillah. Berapa lama latihannya? Kalau nggak salah 1 bulan. 1 bulan gitu ya. Ya, Latihan terus Ya. terus ya, karena memang tekniknya itu harus kuat hafalan gitu ya. Ya. Kakaknya pernah ikut skeco enggak? Belum. Belum ya. Berapa kali ini saya lihat banyak sekali nih event festival yang diikuti dalam lomba skeco juga. Ada 2 kali ya. ya, Juara 1 pada festival Taliwang, kemudian juara 2 juga tingkat kabupaten. Kemudian lomba tari berkali-kali ya, ya, berkali-kali. Kemudian ikut vokal. Oke. Sekarang ini yang sedang fokus Lisda ini kemana? Fokusnya apakah ke vokal, olah Vokal vokal, suara. vokal suara, ya. atau vokal dalam konteks mempersiapkan diri mengikuti MTQ? Mana yang sedang jangka pendek yang sedang disiapkan apa? Dua-duanya sih, tapi fokusnya ke nyanyi. Fokusnya ke nyanyi ya. Ya, Oke. Ada keinginan untuk punya album? ingin sekali. Ingin sekali gitu kan. Pernah nggak nyanyi bareng kan? Lydia punya grup band. Ya, Nah, beberapa kali kan pernah saya lihat manggung di beberapa tempat itu. ya. Itu berapa orang temannya di grup band? Ada 4 orang. Siapa? Ada Aswad, Aswad. ada Restu, Mm-mm. ada Pendi, sama Ada saya Pen. sendiri. Sama Lydia. Pernah Lisda diajak bergabung atau diajak nyanyi bareng di bandnya? Wah, belum pernah. Belum pernah ya? Ya. Nah, dicoba nanti. Dicoba nanti. Ntar malah ketutupan suara kakaknya. Ya enggak sih, bisa kolaborasi gitu kan. Nah terus, sebentar saya mumpung ingatinnya. Kalau di grup band itu kan sambil cipta lagu sendiri nggak? Ada nggak lagu yang diciptakan? Kalau cipta lagu sendiri belum. Belum. Ya, belum sempat kepikiran ke situ sih sebenarnya, tapi pengen. Pengen ya? Iya. Artinya masih atau sedang berproses ya? Iya, sedang berproses. Sedang berproses. Ya cobalah dikembangkan lagi. Kalau punya grup band tidak hanya bisa membawakan lagu-lagu karya orang lain gitu Iya, kan, benar. tapi belajar untuk mencipta. Ini tantangannya Iya. supaya nanti bisa punya album sendiri. Amin. Gitu. Begitu juga Lisda, Ya, ya. amin. Nah, Lisda nanti. Ya, potensinya bagus ini, suaranya relatif empuk gitu kan. Kemudian pertanyaan saya adalah,
selama kalian ikut nari, ikut menyanyi, ikut silat itu kan nggak terganggu sekolahnya, Enggak. nggak terganggu sekolahnya. Kalau ke seni itu ya ke seni, kalau belajar ya belajar. Nah, bagaimana ngatur waktunya itu? Eh, Gimana ngatur Ya. waktunya? Misalnya kalau lagi sekolah nggak berkesenian saat sekolah berarti kan? Kalau lagi sekolah. ya memang di sekolah itu punya eskul. Oh, punya eskul ekstrakurikuler ya di Ya. bidang itu. Dari itu sambil dikembangkan. Ya. Kemudian Lydia, apa harapan ke depan Lydia? Dengan potensi yang kamu punya gitu kan, dengan prestasi yang kamu punya. Oh ya, sebelum itu hadirin sekalian, di antara piala-piala yang ada di depan saya, termasuk juga ini, ada banyak medali. Ada banyak medali. Inilah bukti bahwa kedua putri ini punya banyak prestasi di bidangnya, baik di silat maupun di seni tari maupun di seni suara gitu kan. Nah, harapan kedepannya seperti apa ini? Harapan kedepannya semoga sukses teruslah di bidang seni, di bidang olahraga juga, supaya bisa lebih membahagiakan orang tua lagi. Karena sebelumnya memang belum cukup membahagiakan orang tua dari segi seperti itu. Masih Jadi, perlu lagi gitu, Iya, prestasi iya. pengen lagi. Pengen Jadi ada lagi. event pengen ikut, ada yang ini pengen ikut gitu. Oke. Kalau Lisda, Saya kan punya cover Janji Untuk Mimpi. cia janji Janji untuk mimpi, punya cover lagu ya. Ya. Oke, ya. Janji Untuk Mimpi itu aku tuh pengen hobinya kan nyanyi. Nyanyi. Oke. Jadi mimpi saya itu untuk kedepannya makin sukses, dapat album, Punya album ya? Punya album. Punya album gitu. pengen ngebahagiain kedua orang tua Orang lagi. tua lagi dan mengukir banyak prestasi gitu kan. Ya. Ya mudah-mudahan sponsor yang ada di luar sana bisa melihat ini sebagai sebuah potensi yang nanti dicari peluang lah, sinergikan supaya potensi kedua anak ini bisa kita arahkan kepada proses berkarya yang lebih terdokumentasi. Syukur kalau bisa kita arahkan mereka untuk menerbitkan album karena potensi dasarnya sudah cukup memadai. Kalau selama ini mereka punya cover membawakan lagu-lagu artis atau lagu penyanyi lainnya, nah kita ingin dorong supaya mereka ditantang untuk berkarya. Nah, bagi yang punya simpanan lagu yang selama ini menjadi pengarang atau pencipta lagu, cobalah dicarikan kesempatan, beri lagu-lagu ciptaannya itu kepada kedua anak Da ini, untuk siapa tahu nanti ada chemistry-nya, terutama lagu-lagu daerah gitu kan, lagu daerah Sumbawa, tetapi bukan berarti lagu nasional tidak kita kembangkan. Jadi kita jaga keseimbangannya gitu ya. Harapan lain, mungkin ada himbauan kalian kepada teman-teman sekolah, teman-teman main. Coba Lisda dulu, kepada teman-teman apa himbauannya? Kepada teman-teman semua itu buat apa ya? Bagaimana memanfaatkan waktu gitu ya? Ya, memanfaatkan waktu untuk ngikutin apa kemauan kalian, kayak hobi, bakat. Iya. gitu. Disalurkan ya, Ya. dengan kegiatan-kegiatan serta mengikuti kegiatan ekskul di Di sekolah ekstrakurikuler. Bagi Lydia gimana? Kalau menurut saya Pesan sih, dan harapan ke depan. buat putra-putri KSD nih khususnya, Iya. yang punya bakat, mungkin kalian lebih punya bakat lebih dari kita yang luar biasa. Jadi nggak apa-apa, jalanin aja bakat kalian, keluarin aja. Jadi semangat terus dalam berkarya, jangan sampai aku malu buat ngeluarin bakatku. Mungkin semua orang nggak bisa nerima, belum pede dan segala macam. Pede aja, nggak apa-apa. Kita percaya diri. Seni itu indah gitu, banyak warna. Iya, Jadi kita iya, butuh iya. kalian yang sangat berbakat gitu. Oke. Kita tutup dengan lagu terbaik bagimu ya. Coba refnya kan. refnya, oke. Ayah dengarlah betapa
sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Ayah, dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan terus berjanji mampu nanti pintanya. Oke, tepuk tangan luar biasa. Itulah bincang-bincang kami dengan kedua Ananda Lydia Wilandari dengan Ananda Lisda Wilansa Mardatillah. Semoga bincang-bincang kami bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.